Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada para pemirsa semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam keadaan syah wa alfiyah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah di dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan mengambil tema memberi nafkah terhadap keluarga. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama baca surah Fatihah. Kita tujukan pada guru-guru kita semua. La hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi aswaji wa aladi wa dzurriyyati ashabihi wa jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin jami'a sayyidina muallimina jami'a fa'ila wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa akhwana wa akhawatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat nausan hasa ila syal Imam Nawawi alif kitab Riyadhus Shalihin nafa'alallahu bihi wa bi'ulumi fi darain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin jamaah rahimahumullah, pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-36 ya. Babun nafaqah alal iyal. Babun nafaqati utawi iki bab mertelaake ngingoni alal iyali ing atase batih. Jadi bab menerangkan tentang memberi nafkah kepada keluarga. Kita sebagai seorang kepala rumah tangga diwajibkan atau bertanggung jawab terhadap keluarga kita dan diwajibkan untuk menafkahi mereka semua. Menafkahi ini tidak hanya sekedar memberi makan, namun juga terkait dengan membelikan pakaian yang layak atau memberikan tempat tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qallallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 233. Wa'alal mauludi, lan iku wajib ing atase wong kang den paringi anak. Lan iku wajib ing atase wong kang den paringi anak lahu sapa lahu al mausul rizquhunna utawi rizkine nisa. Rizquhunna utawi rizkine nisa wa kiswatuhunna lan sandangane nisa pira-pira wadon ya. Bil ma'rufi kelawan bagus
bil ma'rufi kelawan bagus. Surat Al-Baqarah ayat 233 ya. Wa 'alal mauludi lahu wa 'alal mauludi alladzi yuladu lahu yaknil walid. Dan wajib bagi orang yang diberi anak, berarti alladzi yuladu lahu, orang yang mendapatkan anak. Jadi anak itu nisbatnya kepada suami, berarti seolah-olah istri ngasih anak sama suami, sehingga bahasanya walal mauludi lahu. Siapa yang dimaksud al maulud lahu? Al walid, orang tua. Bagi orang tua laki-laki wajib baginya rizkuhunna. Rizkuhunna itu diartikan dengan ujratun lahunna ya. Ujratun lahunna, upah bagi ibu yang melahirkan, menyusui dan merawat anaknya. Artinya dalam madhab Syafi'i ini diperbolehkan istijaril ya. Istijar itu seorang ibu memposisikan dirinya sebagai buruh bagi suaminya dengan merawat anak-anaknya. Ini Imam Syafi'i memperbolehkan semacam itu. Seorang ibu merawat anaknya namun dia berposisi sebagai buruh, Jadi minta upah misalkan. Alhamdulillah istri kita tidak seperti itu, tidak minta upah atas jerih payahnya merawat anak-anak kita, bahkan menyediakan makanan, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan seterusnya, itu tidak pernah meminta upah. Andaikan minta upah, boleh-boleh saja. Kalau wong Jawa ya ora pantes, tapi dalam sisi agama istijar itu boleh. Memposisikan dirinya sebagai buruh itu diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Wajawazahu asy-Syafi'i. Imam Syafi'i memperbolehkan seorang ibu meminta upah atas pekerjaannya merawat anak, membesarkan anak, menyusui dan lain sebagainya. Itu boleh meminta upah. Walaupun boleh, sebaiknya ya tidak usah meminta upah. Pahalanya biar diberikan Allah kepada istri, biar nanti penuh mendapatkannya. Rizkuhunna itu arahnya kepada masalah upah. Wa kiswatuhunna, dan juga pakaian istri, pakaian para istri, perempuan, nisa. Jadi seorang ayah, seorang suami, orang tua ini berkewajiban untuk memberikan upah, andaikan pantas untuk diupahi karena memang memposisikan sebagai ujroh, memposisikan sebagai buruh, dia pantas mendapatkan ujroh. Dan juga pakaian ini kewajiban suami untuk membelikan kepada istrinya. Jadi istri satu. Kalau suami-suami ini kan banyak, berarti kan istri-istri, suami-suami semua, bukan kok satu suami banyak istri. Bil ma'rufi, dengan baik. Bil ma'rufi, dengan baik artinya secara umum ya, selayaknya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sepantasnya seperti apa. Ya aja nemen-nemen ya. Jadi seorang suami janganlah pelit kepada keluarganya. Jadi karena yang diberikan pada keluarga itu ibarat seperti sodakoh. Jadi sodakoh kepada keluarga pahalanya pasti akan besar. Sehingga tausiatul iyal, ini memberikan kebebasan atau keluasan kepada keluarga dalam hal memberikan nafkah. Ini seorang suami yang sangat ideal ya, suami yang dicintai para istri.
ketika tidak pelit, senantiasa mengetahui kebutuhan istri. Si istri ya jangan terlalu menuntut suami, masa setiap bulan beli baju, ini kan tidak sesuai, tidak pantas. Harus disesuai dengan kadarnya. Seorang suami memberikan kepada istri juga demikian, jangan pelit, yakni disesuaikan dengan layaknya istri membeli pakaian dalam bentuk bagaimana dan harga yang berapa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Tolak ayat 7, liyunfiq tu sa'atin bing sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Liyunfiq becik nafkahno sapa du sa'atin wong kang anduweni kajembaran. Jadi orang yang memiliki kecukupan berarti termasuk kalangan menengah ke atas. Min sa'atihi saking kajembarane du sa'atin. Waman utawi sapane wong iku kudira den rupekake ale ngatasé man apa rizkune man ya fal yunfiq mongko becik nafkahno sapa man mimma saking barang-barang atahu kang paring ing ma sapa Allah Gusti Allah. Bagi orang yang memiliki kecukupan harta benda di kalangan suami kaya, menengah ke atas, maka ya sesuai dengan apa yang dimiliki, sesuai dengan kemampuannya sang suami. Jadi disesuaikan, yang diberikan seberapa, bentuknya bagaimana, harganya bagaimana, itu disesuaikan. Barang siapa yang disusahkan rizkinya, disulitkan rizkinya karena memang kesulitan dalam mencari ekonomi, kalangan suami menengah ke bawah. Ini nasib seorang istri, suaminya tidak begitu bisa mencukupi, tidak begitu kaya. Fal yunfiq bima atahullah, ya sesuai, infakkan sesuai apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi sesuai dengan kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri. Yang kaya ya harus tahu diri, apabila miskin ya jangan terlalu memaksakan diri dalam berikan infak. Jangan karena takut nantinya istrinya minta cerai, istrinya nanti purek, tidak bisa menerima, akhirnya suaminya mencari jalan pintas agar bisa membahagiakan istrinya. Jadi kalau dia seorang pejabat akhirnya korupsi, menggelapkan uang negara gara-gara ingin membelanjai istrinya, melonjoni bojone sesuai dengan keinginan istri di luar batas kemampuan sang suami. Jangan seperti itu. Ya sesuaikan mawon ya, biasa saja. Lebih dinasihati, wong wedok lek maca api-api ora pantes nae. Padahal ndak kuat kok wedak. Wong lanang iki pinter ae, pinter. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifu ora merdi-merdi sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awak-awakan ilama enging barang ataha kang paring sapa Allah ing nafsan ing ma. Allah tidak akan berikan kemampuan atau memaksakan kepada seorang di luar apa yang diberikan Allah kepadanya, luar dengan batas kemampuan orang tersebut. Sama dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak memaksakan, tidak berdosa. Anda kan tidak mampu memberikan makanan yang enak, pakaian yang bagus karena memang tidak punya kemampuan. Bukan berarti suami tidak tanggung jawab, itu bukan. Kadang-kadang ada satu alasan, kenapa kamu tidak ibadah? Oh saya ini sudah ibadah. Ibadahnya apa? Saya itu mencari nafkah untuk keluarga. Hukumnya kan wajib tuh. Walaupun saya tidak sholat, saya kan menafkahi keluarga. Berarti saya juga melakukan yang wajib. Jangan salahkan. Salah seperti itu. Jangan memaksakan diri di luar batas kemampuan, tetap ibadah dijalankan. Alasan menafkahi keluarga sampai meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian jadikan sebagai alasan seolah-olah apa yang dilakukan benar. Dengan menafkahi keluarga boleh meninggalkan ibadah kepada Allah, tidak, tetap harus menjalankan ibadah, kewajibannya kepada Allah, sholat 5 waktu tetap harus dijalankan walaupun dia dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, melakukan pekerjaan tetap dijalankan dengan tetap semangat, namun sandarannya kepada Allah jangan sampai dilupakan. Tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berikutnya surat Saba ayat 39. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma utai barang-barang anfaqtum kang ngengokake sapa sira kabeh ing ma min syai'in saking swiji-wiji fahuwa mongko utawi Allah iku yukhlifuhu ganti sapa Allah ing ma atau ing syai'in. Apa yang kamu infakkan, segala sesuatu yang kamu infakkan, kamu nafkahkan, kamu nafkahkan untuk keluarga, kamu nafkahkan untuk orang lain, Allah akan memberikan ganti. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya, memberikan ganti imma ajilan au ajilan, baik diberikan ganti di dunia maupun di akhirat. Tidak akan hilang, pasti akan diganti oleh Allah. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita nafkahkan, apa yang kita berikan pada keluarga, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa yang kita berikan pada anak-anak kita yang berada di pondok pesantren, yang sedang menuntut ilmu, pasti akan diganti oleh Allah. Sehingga pekerjaan orang tua biasanya dimudahkan oleh Allah ketika ada niatan untuk menafkahi atau untuk membiayai anak yang lagi thalabul ilmi di pondok pesantren. Jadi jangan takut miskin, kalau punya tanggungan anak di pondok pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian semua nafkahkan, Allah akan menggantinya, dan ganti itu diberikan ada kalanya di dunia dan ada kalanya diberikan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-289 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah, lan cinarita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngucap sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslimun. Rawahu riwayataken hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Dinarun utawi arto sak dinar, anfaqtahu kang ngengokake nginfakake sapa sira ing dinarun fi sabilillahi krana ngluhurake agamane Allah. Jadi dinar, satu dinar, uang satu dinar yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah, ay fil jihad, untuk berperang atau untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin, bi'anati dzalika alih, dengan memberikan pertolongan atas uang tersebut, fi ta'atillah, ya, untuk ibadah kepada Allah. Jadi uang yang disedekahkan untuk kepentingan agama, ya. Apakah disedekahkan untuk membangun masjid, musola, pondok pesantren, memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan agama yang lainnya. Wadinarun, dan wadinarun lan sak dinar anfaqtahu kan ngengokake sapa sira ing dinarun fi raqabatin, ing dalem merdekake budak, atau uang satu dinar yang digunakan untuk memperdekakan budak. Misalkan ada budak mukatab, ya. Budak mukatab itu budak yang akan bisa bebas apabila telah
melunasi cicilannya, jadi dibayar secara berangsur, dirinya itu dibayar secara berangsur. Mungkin ada tambahan uang ya, atau kekurangan uang yang perlu diberikan, sehingga 1 dinar yang diberikan ini bisa menjadikan orang yang sebelumnya tidak merdeka menjadi merdeka, karena dengan uang 1 dinar dia bisa melunasi cicilannya dan akhirnya dia merdeka. Besar sekali manfaatnya. Wa dinarun lan arto sak dinar tasodakta kang sodakoh sapa sira bi kelawan dinarun ala miskinin ing atase wong miskin, atau uang 1 dinar disodakohkan untuk orang miskin, orang yang sangat membutuhkan, fakir miskin nggih, duafa, yatim piatu. Wa dinarun lan arto sak dinar anfaktahu kang ngokake sapa sira ing dinarun ala ahlika ing atase keluarga ira, ngatasi bojo wadon ira, mulai dari anak dan istri. Iku a'dhamuha ajron, iku a'dhamuha utai luweh gede-gedene dinarun, dari beberapa dinar-dinar tadi. Yang pertama disedekahkan atau diinfakkan untuk urusan keagamaan, untuk sabilillah, untuk menegakkan agama Allah, dan yang disedekahkan untuk memerdekakan budak, dan juga disedekahkan untuk orang miskin, dan yang disedekahkan untuk kepentingan keluarga. Iku a'dhamuha luwih gede-gedene dinar, apane ajron ganjarane, apane ajron ganjarane, gede-gedene dananir pira-pira dinar. Iku alladzi dinar angfaktahu kang ngengokake sapa sira ing dinar ala ahlika ing atase bojo wadon ira, ala ahlika ing atase bojo wadon ira atau ing atase keluarga ira. Dari sekian uang yang diinfakkan untuk kepentingan agama, yang diinfakkan untuk memerdekakan budak, yang diinfakkan untuk orang miskin, fakir miskin, duafa, kemudian yang diinfakkan untuk keluarga, ternyata yang paling besar pahalanya, yang paling besar pahalanya adalah uang yang diinfakkan untuk keluarga. Kenapa kok memiliki posisi lebih tinggi? Li'anna man talzamuhu mu'natuhum yakunu fil infaq alaihim silata rahimihim. Dikarenakan orang yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga dengan memberikan infak kepada keluarganya, berarti dia telah menyambung tali silaturrahim. Jadi ada nilai plus. Jadi daripada sodakoh ke yang lain, kalau memang kita hanya punya pilihan satu, memilih salah satu di antara sekian itu, maka yang paling utama adalah untuk keluarga. Kenapa? Dengan kita memberikan kebutuhan, kecukupan terhadap keluarga, selain kita berinfak, bersedekah, kita juga menjalin tali silaturrahim. Kita menyambung hubungan antara keluarga. Jadi dari keluarganya lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya, andaikan memang hanya itu yang dimiliki. Kecuali kalau memang bisa semuanya, kita punya uang banyak, sebagian kita peruntukkan keluarga, sebagian untuk yang lainnya, kepentingan agama, bagian untuk fakir miskin dan lain sebagainya, ya sangat positif. Namun kalau hanya pilihannya satu, memilih salah satunya, maka yang untuk keluarga yang harus kita utamakan. Pahalanya jauh lebih besar dibandingkan untuk yang lainnya. Kenapa? Ada nilai silaturrahim di dalam kita berinfak untuk keluarga. Kadang-kadang orang ini berpikirnya ke orang, sehingga kalau untuk urusan banyak orang itu semangat karena dilihat banyak orang. Pada keluarganya tidak begitu open, padahal keluarganya sangat membutuhkan. Yang diinginkan apa? Pujian orang, karena dia ingin dipuji orang, diakui sebagai orang yang loman dan seterusnya, sampai keluarganya ditelantarkan. Itu tidak benar.
Kalau memang punya kemampuan lebih monggo. Namun kalau kemampuannya pas-pasan, keluarga yang lebih diutamakan, karena dengan berinfak kepada keluarga telah bersedekah sekaligus menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, hadis sahih. Kemudian wa'an Abi Abdillah, hadis 290. Wa'an Abi Abdillahi wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman Sauban ibnu Bujdud, namanya ibnu Bujdud, maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdurrahman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abdalu dinarin yunfikuhur rajul dinarun yunfikuhu ala iyalih wa dinarun yunfikuhu ala dabbatihi fisabilillah wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fisabilillah, rawahu Muslimun. Long rataking hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Abdalu dinarin utawi luweh utamane dinar. Jadi dinar itu uang, mata uang Arab zaman dulu nggih, dinar dan dirham. Utawi luwih utamane dinar yunfikuhu kang infakake ing dinar sapa rajulu wong lanang. Iku dinarun dinar yunfikuhu kang infakake sapa rajul ing dinar, dan infakake ala iyalihi ing atase batiye rajul. Yang paling utama dinar itu ketika kalau orang punya uang, ketika mau diinfakkan, yaitu uang yang diinfakkan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Wa dinarun lan dinar, kemudian yang berikutnya dinar yunfiku kan infakake ing dinar sapa rajulu wong lanang ala dabbatihi ngatasé tunggangane rajul fi sabilillahi krana ngluhurake agamane Allah. Dan yang berikutnya adalah uang yang digunakan untuk membiayai kendaraan yang dia naiki, yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi, wa dinarun lan dinar yunfikuhu kang infakake sapa rajul ing dinar, den fakake ala ashabihi ing atase pira-pira kancane rajul. Yang dimaksud ashabnya, temannya di sini alladzina yarhabuna mahu, yaitu orang yang naik kendaraan, naik kuda bersama dengan orang tersebut fi sabilillah, karena untuk meluhurkan agamanya Allah, untuk meninggikan agamanya Allah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini ada 3 sedekah yang bisa dilakukan. Yang pertama untuk keluarga, yang kedua untuk kendaraan yang digunakan berperang di jalan Allah, yang ketiga untuk sahabat-sahabat yang sama-sama berperang di jalan Allah. Mungkin mereka tidak memiliki kemampuan membiayai dirinya, sehingga kita membantu pembiayaan bagi mereka. Itu merupakan sedekah-sedekah yang sangat utama, yang sangat utama. Di ketiganya suatu yang sangat utama, namun yang lebih utama di antara ketiganya adalah apa yang disedekahkan kepada keluarga. Kalau memang tidak ada pilihan lain, kecuali kalau memang punya harta yang banyak, bisa berbagi kepada yang lainnya, yang jangan hanya sebatas pada keluarga, juga kita berikan kepada yang membutuhkan yang lainnya. Hadis yang ke-291. Wa'an Ummi Salamata, lanjinato saking Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat ngucap sapa Ummi Salamah, qultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, duh Rasulullah, halli ajrun fi bani Abi Salamata an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim
hakadha wa hakadha innamahum baniyah. Faqala na'am laki ajruma angfakti alaihim muttafaqun alaih. Kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, duh Rasulullah, hali ana ta iku tetep kedue ingsun ajrun utawi ganjaran fi bani Abi Salamata ing dalem pira-pira anake Abi Salamah. Berarti Abi Salamah niki bojone. Abi Salamah bojone, sing ngomong niku Ummu Salamah, berarti sing wedok istrinya. Kebetulan dia ditinggal mati oleh suaminya, ditinggali anak. Kemudian walastu bitarikatihim, walastu lan ora ana sapa ingsun iku bitarikatihim wadon kang ninggal, iku bitarikatihim wadon kang ninggal Bani Abi Salamah hakada kalih kaya mengkene-mengkene kasio-sio wakadal kaya mengkene-mengkene kasio-sio. Dan aku perempuan yang tidak bisa meninggalkan mereka, membiarkan begitu saja. Innamahum baniyah, innamahum angin bestune utawi Bani Salamah, Bani Abi Salamah iku baniyah yo anak-anak ingsun, iku baniyah anak-anak ingsun. Mereka semua notabene juga anak-anakku. Apakah aku dapat pahala ketika menafkahi anak-anakku? Jadi kelihatannya pola pikirnya begini. Jadi ketika memberikan nafkah untuk keluarga ini seolah-olah kan satu keharusan sehingga tidak ada pahala yang didapat. Sehingga dipertanyakan, banyakkan orang melihatnya pahala ketika sedekah kepada orang lain, fakir miskin, kita berinfak ke masjid musola. Sedangkan untuk keluarga seolah-olah tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sehingga pertanyaannya wajar disampaikan seperti ini. Jadi andaikan aku ngopeni memelihara anak-anakku, apakah aku dapat pahala dari apa yang aku lakukan ini? Faqala Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Na'am ya. Laki ajrun, lakiku tetep kedue sira wadon ajruma, utawi ganjarane barang. Ang fakti kang ngokake sapa sira wadon alaihim ing atase Bani Abi Salamah. Kamu akan mendapatkan pahala dari setiap nafkah yang kamu berikan kepada anak-anak kamu." Jadi memberikan nafkah kepada keluarga itu mendatangkan pahala. Jangan dianggap tidak bisa, saya tidak bisa sedekah, malu sama orang. Karena memang tidak punya kemampuan. Kenapa kita harus malu? Dengan kita bisa mencukupi keluarga kita, kita sudah dapat pahala. Sehingga kita jangan berkecil hati seolah-olah tidak ada sesuatu yang diberikan Allah pada kita, tidak ada pahala yang kita terima jikalau kita tidak bisa bersedekah kepada orang lain, ya, di mana kita hanya mampu untuk keluarga kita masing-masing. Andaikan kita memang mampu untuk orang lain, ya kita lakukan. Kalau memang kita tidak mampu, dengan kita memberikan sedekah kepada keluarga, kita juga mendapatkan pahala. Jadi ngopeni anak bojo niki oleh ganjaran. Jadi sing rabi niku nggih ketinggalan niki. Sing urung rabi. Ganjarane kalah karo sing wis rabi nggih. Nilainya ibadah kan meningkat kan. Ketika sudah menikah kan pahalanya meningkat karena dia harus bekerja untuk keluarganya. Sehingga kesulitan yang dilakukan itu dinilai tersendiri oleh Allah, sehingga ibadahnya ya nilainya berbeda dengan yang belum berkeluarga. Dilipatkan berapa lipat? 10 kali lipat atau berapa itu ya? Rugi kali randang ngoten rugi. Kedisian dina kiamat. Dia kiamat teko dhisik rong sida rabi. Bismillahirrahmanirrahim, muttafaqun alaih. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya hadis 292. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas
Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadisi dalam hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas atau wili kang dawa. Alladzi kang qadamnahu kang wis dingenake sapa ingsun ing hadis fi awalil kitabi dalam kawitane kitab. Fi babin niyatin dalam bab niat. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtahi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimra'atika muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa innaka lan setuhune sira Sa'ad bin Abi Waqqas iku lan tunfiqa orang infakake sapa sira nafaqatan ing ingon tabtahi kang nuprih sapa sira biha kelawan nafkah wajallahi ing ridane Allah wajallahi ing ridane Allah illa ujirta angin den paringi ganjaran sapa sira biha kelawan nafkah kelawan nafkah hatta ma sehingga barang tajalu kang dadekake sapa sira ing ma dadekake fi fimraatika ing dalem tutuke bojo wadon ira muttafaqun dan mufaqqati apa alaihi hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah dawuh nang gone Sa'ad bin Abi Waqqas, "He Sa'ad bin Abi Waqqas, sak temene awakmu kuwi kamu itu tidaklah memberikan nafkah di mana kamu niatkan hanya untuk mendarat ridhonya Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala dari nafkah yang kamu berikan, dari sedekah yang kamu keluarkan, sampai dengan nafkah atau sesuatu yang kamu berikan, yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Jadi apa yang dimakan oleh anak istrimu yang merupakan hasil dari jerih payahmu itu akan mendatangkan pahala. Kan penak toh, sedekah rasa atuh-atuh. Nanti mendatangkan pahala. Saya seneng bojone amen di tukok de sate. Amen di tukok de klambi anyar. Ngoten ya. Nanti ganjarannya kan wakeh. Dampaknya cukup besar. Dampaknya cukup besar. Jadi gara-gara rumah tangga kadang kurang harmonis itu kan perhatian suami kepada istri kurang. Maka dengan hadis ini monggo ditingkatkan perhatiannya suami kepada istri, termasuk apa yang menjadi kebutuhan istri ini direspon. Ojo lu langsung ditolak, dilok memang sangat dibutuhkan ya, dipenuhi biar hubungan semakin erat. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah pada saat bin Waqqas, sesuatu yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, yang kamu niatkan untuk Allah itu pasti mendatangkan pahala, sampai dengan sesuatu yang dimakan oleh istrimu. Nanti lah kepingin rezeki lancar, sering-sering ngejak bakso bojone, sering-sering ngejak nyate bojone. Ini ku gampang nih rezeki, aduh. Sing duwe bojo, sirate bojo tak golek bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-293. Wangan Abi Mas'udin Al-Badri, ternyata saking Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza anfaqar rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahuwa lahu shadaqatun. Idza anfaqa ing dalam nalikane ngengokake nginfakake sapa ar-rajul wong lanang ala ahli ngatasé bojo wadone rajul nafaqatan kelawan ingon yahtasibuha kalih amrih krana Allah sapa rajul ing nafaqah
faya mongko ten nafaqah lahu maring rajul iku sedekahun dadi sedekah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Idza anfaqa, ketika seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, memberi nafkah kepada anak-anaknya, dan niatnya hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, harus memenuhi kebutuhan keluarganya, fahiyalahu shadaqah, maka nafkah yang diberikan itu akan bernilai sebagai sedekah bagi suami. Berarti kalau dikatakan sedekah akan mendatangkan pahala, sedekah akan memudahkan urusan, sedekah akan menjauhkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Sedekah akan menambahkan harta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-294, an Abdullah bin Amrin bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman ayudai aman yakutu, kafa wus nyukupi op sapa bil mar'i wong suwiji apane, bil mar'i ing wong suwiji apane isman dosane apa ayah bisa yen to ngeker atau ayudayya yen to niak-niakake sapa mar'u man ing wong yakutu kang wajib ngingoni sapa mar'u ing man, yakutu kang wajib ngingoni sapa mar'u ing man. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Cukup mendapatkan dosa seseorang yang menelantarkan keluarganya. Nanti menelantarkan keluarganya artinya dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya, nanti membiarkan begitu saja, tidak berusaha bagaimana bisa tercukupi kebutuhan keluarganya, atau membiarkan padahal dia mampu, tidak mau memberikan. Kalau pada orang lain loman, tapi kalau pada keluarga pelit misalkan, wong liya bolak-balik tijak marung, bojone dhewe ndak tahu tijak marung, anake dhewe ora tahu tijak marung. Dan iki padha karo mentelantarkan keluarga, ora pas ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Muslimun fi sahihihi, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya bimaknahu dengan maknanya hadis yang bunyinya sedikit berbeda. Kafa bil mar'i isman ayah bisa amman yamliku kutahu. Kafa wis nyukupi bil mar'i wong suwiji apane isman dosane ayah bisang yang to ngeker sapa mar'u, apa ayah bisa yang to ngeker sapa mar'u aman saking wong yamliku kang miliki sapa man kutahu ing panganan pikuatane man. Jadi sudah cukup membuat orang berdosa, ingat, membuat orang berdosa apabila dia menahan atau menyembunyikan barang yang semestinya dia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Ya, dia tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga padahal dia mampu. Ya. Kalau memang tidak mampu sudah berusaha lain ceritanya, tidak akan dosa. Kalau memang tidak mampu kok sudah berusaha. Ya. Jangan kemudian, saya nanti takut berdosa kalau saya tidak bekerja. Kalau memang tidak mampu, tidak berdosa. Yang berdosa itu ketika memang mampu namun tidak mau memberikan kepada keluarganya. Cukuplah berdosa dengan itu. Jadi gaya dosa niku ndak usah ado-ado. Dengan tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga, dia tidak mau berikhtiar untuk kebutuhan keluarganya, maka cukup baginya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukannya. Hadis yang berikutnya 295. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kukola dawuh sapa kanjeng Nabi, mamin yaumin yusbihul ibad fihi ila malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Mamin yaumin,
ora ana utawi dina yuda yusbihu kang manjing esuk sapa al ibadu pira-pira kawula fi dalam yaum iku illa malakani angin utahe malaikat loro iku yang zilani tumurun sapa malakani. Jadi tidak ada hari kecuali ada malaikat yang turun ke bumi. Ada 2 malaikat yang turun setiap hari. Fayaqulun ngucap sapa ahaduhuma salah suwijine malakani Allahumma a'ti munfiqan talafa khalafan. Allahumma du Gusti Allah a'ti awe panjenengan munfiqan ing wong kang ngengokake bandane khalafan ing ganti. Setiap hari ada malaikat yang berdoa. Satu berdoanya, ya Allah, wahai ya Allah, berilah ganti kepada orang yang loman, orang yang mau memberi infak kepada keluarga, infak kepada orang lain, mau bersedekah. Ganti ya Allah, ganti mereka harta mereka dengan lebih baik, lebih banyak lagi. Yang mendoakan malaikat, sehingga doanya malaikat itu dijabah oleh Allah. Dijabah. Jadi menjadi orang yang suka bersedekah itu sama halnya menguntungkan diri sendiri. Karena apa? Akan mendapatkan ganti dari harta yang sudah diberikan. Atas doanya malaikat Allah mengijabah. Begitu juga sebaliknya, wa yaqulu al-akhar, wa yaqulu ngucap al-akhar wong kang weneh. Yang lainnya malaikat satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikon talafat. Allahumma do Gusti Allah a'ti paring tuan mumsikan ing wong kang ngeker bandane. Orang yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau memikirkan keluarganya, talafan ing rusak, jadikan hartanya hancur, jadikan hartanya rusak, hilang, jadikan rezekinya berkurang, jadikan hartanya hilang, berkurang dan seterusnya. Ini malaikat berdoa setiap hari. Jadi bagi orang yang pelit, orang yang tidak mau berbagi kepada yang lainnya, tidak mau berinfak kepada keluarganya dan lain sebagainya, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut agar hartanya semakin hari semakin berkurang, mendapatkan bencana, mendapatkan kerusakan harta, sehingga tidak bisa barokah hartanya, tidak ada barokahnya, tidak bertambah. Tapi kalau orang itu loman, ya, suka memberi dan seterusnya, maka akan semakin hari semakin bertambah banyak hartanya. Malaikat yang mendoakan. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih hadisnya. Malaikat ini mesti enak ini. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini benar adanya, maka kita harus hati-hati. Lek dadi wong luman berarti keuntungan kembali kepada kita. Allah akan memberikan ganti terhadap harta benda yang kita keluarkan. Lek dadi wong sing pelit, wong sing medit, wong sing bakhil, wong sing kikir, wong sing apa malih, bakale bondone entek, ndak semakin bertambah. Cara logikane kan semakin disimpan kan semakin banyak, ndak. Ternyata semakin disimpan semakin disembunyikan, semakin digegem saya semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Hadis yang terakhir, hadis 296. Wa anhu lan ceneta saking Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam bersabda al yadul ulya khairum min yadis sufla. Hadis yang sudah tidak asing lagi. Al yadu tawi tangan al yunya kang panggon ana ing dhuwur iku khairun luwih bagus nal yadi saking tangan al yasufla kang ngisor. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Di tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Bagi orang yang punya kemampuan, jangan lupa posisinya di mana. Mosok demenin nompo, ndak tahu menehi. Jadi yang memiliki posisi sebagai yadul ulya, monggo memberikan kepada yang memang membutuhkan. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada kalanya wong sugih namun pelit, demenane nompo bukan demenane memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairus shadaqah makana an dhahrihinan. Wa khairus shadaqati utama-utamane sedekah kuma barang kana kang ana apa ma iku ngandhahrihinan saking sifat sugih kang den serupake geger. Saking sifat sugih kang den serupake geger. Jadi artinya khairus shadaqah makana an dhahrihinan. Sebaik-baik sedekah itu ketika memang dikeluarkan di saat dia mampu untuk mengeluarkannya.
Jadi dia tahu posisi, tahu betul dirinya itu orang yang mampu menolong orang, sehingga kesempatan dia manfaatkan. Di saat dia memang orang yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, maka dia lakukan pertolongan itu kepada mereka yang membutuhkan. Wa may yasta'fif, wa man tasabanaku yasta'fif, ngrekso njaluk sapa man, yu'affahullahu, yu'iffahu, mongko ngrekso ing man sapa Allah Gusti Allah. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak meminta kepada orang lain, maka Allah akan menjaganya. Wa man yastahni yuhni hillahu, wa man tasabanaku yastahni, amre sumugih sapa man, yuhnihi, mongko nyugihake ing man sapa Allah Gusti Allah. Jadi barang siapa yang merasa cukup, tidak mudah meminta bantuan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Satu bab tentang memberi nafkah terhadap keluarga, yang pada intinya apa yang kita berikan pada keluarga kita itu mendatangkan pahala, karena itu bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, sehingga Allah memberikan balasan baik dunia dan akhirat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil